orang bicaranya terminologi startup itu seolah-olah sebuah perjalanan yang kayak fancy, tapi kalau ketika kita pakai kata rintisan itu ya namanya ini merintis kayak gitu. Nah ini mungkin itu dulu. Menurut Mas Delta apa makna rintisan itu? Selamat sore Refactorian. Jadi ini kita kembali ke Refactory Room ya, dimana aku akan coba bring up beberapa topik kayak gitu. Sebelumnya kita pernah berdiskusi soal tokenomics dengan pembicara pertama, kedua kemarin kita discuss tentang pendidikan. Nah kali ini kita punya tamu yang spesial ini, namanya Delta Purnawidiangga, bener ya? Delta, aku nyebutnya sekedar Mas Delta gitu aja. Jadi ini kenal cukup lama, dari pertama aku mendirikan perusahaan juga 2017-an kayak gitu. Udah 6 tahun ya? Ya, 6 tahun. Jadi beliau ini co-founder dan CEO di Kiskas kayak gitu. Lulusan dari NTU, tentu teci banget orangnya. Jadi kita akan coba hari ini, aku sempat mikir topik apa yang mau bawa dengan dia. Dia udah tampil di beberapa konten ya, itu tentang yang pertama aku sempat lihat itu tentang kerjasama dengan WhatsApp dari Kiskas ini sebagai platform. Yang kedua lebih bicara soal consumer experience, customer experience. Nah, aku akhirnya sampai aku pengen discuss malah dengan Mas Delta ini mengenai fundamental rintisan. Nah ini, jadi aku akan coba kita coba belajar dari Mas Delta sebagai seorang founder di sini, bagaimana dia melakukan lompatan kayak gitu, seperti apa proses hiring yang dia lakukan, kemudian krisis. Nah krisis ini nanti kita bicara panjang perjalanan perusahaan, tentu ada beberapa badai yang datang kayak gitu, dari yang mungkin simpel sampai yang paling sangat serius lah. Mungkin kita bisa dapat insight gimana ketika itu datang, dan tentu soal leadership ya, gimana leadership di sebuah rintisan, karena tadi menyangkut mungkin intertwine dengan soal krisis tadi. Nah terakhir nanti kita coba explore peluang-peluang, opportunity yang ada di ke depan, karena ini sekarang lagi hype soal AI ya. Semenjak tahun lalu ChatGPT rilis, itu baru ketahuan juga di Refactory ada yang bisa lolos karena nyontek dari ChatGPT. Ya, jadi serius itu serius ada. Jadi kemarin kita temukan tes teknis kita itu bisa di bypass memang sama ChatGPT. Itu saya pertama took notice soal AI itu waktu itu terjadi sih, karena seringkali kan AI ini dipakai jadi blanket statement aja, jadi jargon yang kita kadang ya padahal. Nah nanti kita akan ke sana, tapi pertama mungkin kita bisa mulai dari rintisan. Nah ini aku pakai kata rintisan ini, aku agak hindari kata startup, soalnya menurutku ada banyak nuansa yang disembunyikan sama kata-kata startup, jadi kayak gitu. Terdengar lebih kayak keren atau lebih kayak easy, lebih luxe gitu. Tapi kalau kita nyebut rintisan ini kan kayak ini tentang kayak nebangi pohon-pohon di samping, nyiapkan pancang-pancang kayak gitu. Jadi benar-benar upaya memulai sesuatu pertama kali, mempelopori kayak gitu kan, Mas Delta. Yeah. Jadi seringkali orang bicaranya terminologi startup itu seolah-olah sebuah perjalanan yang kayak fancy, tapi kalau ketika kita pakai kata rintisan itu ya namanya ini merintis kayak gitu. Nah ini mungkin itu dulu. Menurut Mas Delta apa makna rintisan itu buat hidup Mas Delta ini? Silakan Mas Delta. Oke, iya. Ini unik ya sebenarnya, karena memulainya atau kata yang dipilih menurut saya menarik, karena rintisan ya. Biasanya kita bahasnya ya startup gitu kan. Startup sendiri punya definisi sendiri dalam konteks tipe-tipe perusahaan gitu ya. Dan kalau kita berbicara mengenai rintisan, menurut saya kalau dari saya pribadi asal mulanya selalu sama sih. Asal mulanya sebenarnya bahwa sebuah mimpi ya, sebenarnya berasal dari sebuah mimpi. Saya pengen membuat sesuatu, merintis sesuatu tadi. Saya ingat banget ketika, dan ini berangkatnya juga nggak
nggak dari kecil gitu, nggak dari SMA juga nggak. Tapi dari kuliah sih yang saya ingat tuh di kuliah itu sempat ada sesi di mana sesi leadership gitu, di mana saya diminta menggambarkan, kayak literally menggambar, padahal saya nggak bisa gambar ya, menggambar sebenarnya apa yang pengen melakukan gitu sebenarnya. Nah di situ saya ngegambar gedung gitu, terus di belakangnya ada peta dunia, terus ada seseorang yang itu representing saya, sebelahnya ada orang yang megang sapu representing OB gitu, orang kecil lah orangnya. Jadi saya memang dari dulu memang pengen involve atau creating sesuatu yang influence-nya atau pengaruhnya itu bisa mendunia tadi globally. Tapi ya gimana caranya ini nggak merubah saya sebagai individu gitu. Saya ya udah lebih prefer tinggal di Jogja di Ngaglik daripada di Jakarta di apartemen gitu sebenarnya. Jadi ya biasa aja gitu sebenarnya. Saya nggak pengen itu merubah saya sebagai saya gitu. Nah, that's the kind of itu tipe sesuatu atau hal yang pengen saya ciptakan, yang pengen saya rintis tadi bahasanya Mas Taufan. Gitu. Nah, buat saya maknanya sih di situ. Bagaimana kemudian perjalanan untuk menciptakan itu adalah ya sebagian besar hidup saya setelahnya tuh jadinya proses gimana caranya bisa sampai situ tuh gitu. Oke, nice. Jadi untuk catatan ya, Kiskas ini salah satu rintisan yang aku admire sebetulnya. Jadi dia stay longer kayak dari Refactory, padahal Refactory itu 2017 awal aku dirikan juga, sama aku tahu betul rasa gimana dirikan sesuatu kayak gitu. Dan dia lebih tua dan sampai hari ini pun tak cek tetap grow dan exciting. Tadi terakhir dia share tentang eksplorasinya di Mina tadi, di Dubai dan seterusnya, itu market yang aku juga sedikit catatan ini maksudnya startupnya maksudnya. Nggak tahu ya rintisannya. Nah, aku pengen tanya untuk nggali lebih jelas tentang pandangannya Mas Delta soal rintisan. Jadi biasanya kalau sekarang yang bahkan mungkin ketika aku mulai dulu ya, ketika aku mau mendirikan rintisan itu aku juga sempat terperangkap dalam semacam motivasi yang berlebihan terhadap pemodal ventura kayak gitu. Jadi di era-era awal aku mendirikan rintisan kayak gitu, itu aku sering ya waktu itu jadi hype kalau kita harus networking dengan VC. Itu aku nemui sampai di tahap itu juga beberapa VC kayak gitu, hampir semua yang mungkin untuk kulakukan. Itu satu hal. Aku pengen lihat pandangannya Mas Delta soal obsesi yang mungkin kalau buat aku di titik ini sekarang itu, kalau aku melihat diriku 7 tahun lalu, ini sebetulnya hal yang paling nggak kuperlukan sebetulnya, effort untuk itu dari pengalamanku pribadi. Mungkin beberapa orang melihat itu berbeda kayak gitu. Nah, aku pengen kita coba mulai diskursus di situ. Satu lagi, Mas Delta, soal ada mungkin yang paling menarik ya, yang cerita yang mungkin kita sering dengar itu bukan from hero to zero malah. Jadi justru kita sering dengar perusahaan senilai yang jumlahnya besar kayak gitu, tiba-tiba jadi zero kayak gitu dalam dunia yang rintisan ini tadi. Sebagai contoh yang paling fenomenal kan Theranos itu. Yang itu udah bombastis banget lah. Jadi sebuah perusahaan dengan nilai multi-billion HBO bukan di Netflix. Jadi aku ngamati inventor itu kan, itu buat aku ngasih banyak causes still kan ke kita, cerita yang mungkin sisi lain yang orang nggak aware tentang rintisan. Dan kalau tak coba cari dasarnya yang dalam satu case itu ya, mungkin dalam case lain bisa berbeda kayak gitu. Ada semuanya dimulai tentu dari tujuan yang baik kayak gitu. Tapi somehow di tengah-tengah itu terjadi, aku nggak tahu itu karena memang metodologinya. Kalau dalam case Theranos kan jelas dia fake it till you make it, itu salah satu motto yang dipakai para startuper ini ya. Atau It works for the sunset. Ya itu maksudku, itu kan ini aku coba bawa beberapa diskursus yang mungkin nanti buat teman-teman yang masih aktif di rintisan atau bahkan memikirkan untuk rintisan itu paling nggak dua hal ini soal tadi
pemodal ventura di satu sisi, dan soal yang kedua soal fake it till you make it mentality tadi. Oke, silakan Mas Delta. Ya, berbicara soal rintisan sebenarnya tadi ya, tadi mulai dari mimpi, menurut saya mimpi. Berbicara soal rintisan sebenarnya setuju sih sama Mas Taufan ya. Di banyak hal nih sepertinya agak overhype gitu sebenarnya. Seolah-olah memang fancy, seolah-olah pasti keren, seolah-olah pasti co-founder ya, sukses gitu. Semuanya jadi founder. Karena nama tuh founder. Gitu. Mungkin di awal-awal ada that kind of sense juga sih. Kayaknya ada juga aku. Cuman padahal kalau dilihat statistik kan sebenarnya justru 90% rintisan yang dimaksud dalam ini ya fail gitu sebenarnya. Jadi makanya ketika saya ditanya advice soal startup atau soal rintisan ini memulai bisnis, specifically startup gitu ya. Itu saya selalu yang pertama kali saya advice itu adalah soal kenapa kamu mau merintis itu penting gitu sebenarnya. Karena kalau tujuanmu pengen jadi kaya gitu misalnya, betul kalau berhasil bisa kaya banget gitu misalnya. Tapi 90% fail tadi. Bisa jadi investing 10 tahun hidupmu untuk sesuatu yang 90% fail, bisa jadi nggak make sense secara any kind of investment gitu. Saya pengen jadi bos gitu sebenarnya. Dan ini mungkin Mas Taufan juga bisa conquer ya, maksudnya ketika kita bikin rintisan sebenarnya bos kita jadi makin banyak. Bos kita jadi ya karyawan kadang bisa dikonsider sebagai bos gitu ya. So kalau kita ada stakeholders di situ, investor juga bosnya kita, customer in a way juga bosnya kita, dan banyak lainnya gitu sebenarnya. Jadi bos kita malah makin banyak. Mungkin lebih simpel hidup. Ya udah bos saya satu gitu, supervisor saya gitu, bisa jadi itu malah lebih nyaman gitu. Jadi kalau pengen jadi bos mungkin bisa di-consider gitu sebenarnya. Makanya biasanya saya consider ya memang bisa jadi memang punya passion sesuatu, ada sesuatu yang pengen di-achieve, ya berangkatnya dari sana. Nah rintisan sendiri tadi ngomongin soal modal ventura ya, berdasarkan definisi sebenarnya. Nah ini kalau kita berbicara soal modal ventura agak sedikit mundur sedikit, saya pengen bawa rintisan yang specifically soal startup itu punya apa ya, definisinya sebenarnya bukan soal funding, bukan soal exit, bukan soal teknologi bahkan, tapi saya paling suka definisinya Paul Graham namanya, dari YC, dari Y Combinator. Dia bilang startup adalah sebuah perusahaan yang didesain untuk tumbuh dengan cepat. That's it gitu sebenarnya. The only thing that matters, satu-satunya yang penting dari sebuah rintisan startup itu adalah growth-nya sebenarnya. Everything else, termasuk modal ventura, termasuk exit, termasuk teknologi, itu adalah sesuatu yang bisa mengenable that kind of growth sebenarnya. Nah itu sebenarnya berangkatnya dari sana. Sehingga kalau melihatnya dari sana, sebenarnya modal ventura masuk akal. Kenapa itu menjadi exist dalam konteks startup? Karena yang pengen dicapai oleh sebuah startup itu adalah pertumbuhan yang cepat, yang didasari sebenarnya fundamentally harusnya dari sebuah produk yang menemukan market yang besar, yang disruptive enough sehingga orang kemudian cepat-cepat pakai produk itu. Jadi dia tumbuh dengan cepat. Dan ekspektasi cepatnya kayak gimana sih? Ekspektasi cepatnya sebenarnya memang bisa sangat, multiplier-nya sangat tinggi ya. Tapi ekspektasinya semua perusahaan yang udah korporasi kan bentuknya paling pertumbuhan 5% gitu, 10% itu udah keren banget, double digit growth gitu udah sesuatu gitu. Kalau startup ekspektasinya ya 50% ke atas gitu sebenarnya. Double itu udah kalau bisa bagus. Tapi kalau dia bisa 5 times, 10 times itu the kind of pertumbuhan yang diharapkan dari sebuah rintisan gitu. Nah, modal karena ada pertumbuhan seperti itulah kemudian sangat atraktif untuk yang namanya modal ventura atau bentuk investasi yang ada di startup, karena dalam waktu yang singkat sebuah entitas nilainya menjadi sangat cepat meningkat gitu kan, dan menjadi atraktif untuk kemudian membiayai inovasi ini. Asumsinya inovasinya benar. Sorry, kita elaborasi. Jadi Mas Delta, kalau yang tak tangkap di sini nature dari rintisan tadi attract atau menciptakan demand bagi adanya akselerator atau visi dalam hal ini. Betul. Oke, silakan dilanjut. Ya, jadi dan desainnya juga unik karena dia di setiap fasenya bisa ada risk appetite yang beda-beda. Ketika baru memulai ya kita ngomong angel yang memang
dia expecting multiplier-nya gede tapi dananya juga kecil gitu. Ada yang around gitu yang dia nyari yang udah agak-agak jalan nih gitu. Tapi juga dia bisa ngasih lebih besar gitu. Tapi multiplier-nya tetap tinggi. Ada yang udah PE itu yang udah gede, udah nyari winner lah gitu. Yang itu juga masih bisa kalah gitu. Masih bisa salah gitu ya. Jadi ada mekanisme seperti itu yang muncul kemudian dan masuk akal jadinya karena tadi growth-nya memang cepat. Dan assuming memang rintisan ini benar-benar valid gitu ya, itu menurut saya memang masuk akal proses seperti itu. Valid itu maksudnya memang dia tumbuh dengan economics yang bagus, menemukan marketnya dengan tepat, dan adanya modal ventura itu benar-benar menjadi cara untuk dia bisa tumbuh lebih lanjut sebenarnya. Dan Kiskas termasuk startup, termasuk perusahaan rintisan yang kemudian mengadopsi juga bagian dari itu sebenarnya. Kita menerima investasi dari modal ventura, misalnya di awal-awal. Nah itu kalau pendapat saya sama modal ventura sih sebenarnya. Cuman memang tadi kembali lagi ke sisi sebaliknya ya, Mas Taufan tadi yang dilihat bahwa ada implikasi yang menarik yang muncul ketika startupnya ternyata tidak semanis kelihatannya. Baik bisa dibayangkan ketika misalnya ada investasi, misalnya di Aeron dia ada investasi, dia menjanjikan growth sekian, dan kemudian growth itu tidak terrealisasi, yang kemudian punya stake untuk membuat perusahaan ini menjadi lebih bagus gitu, itu jadi lebih banyak juga, termasuk yang ikut terinvestasi di situ kan, sehingga jadinya jadi saya melihatnya ada momen di mana fake it till you make it itu menjadi implikasinya makin besar gitu. Karena yang pengen fake it jadinya makin banyak gitu. Dan makin pintar juga orang-orangnya. Nah, itu mungkin yang kemudian menjadi negatif side points-nya ya sebenarnya. Tapi begitu sebenarnya ini sesuatu yang berhasil dan growth-nya memang tumbuh luar biasa, ini memang menurut saya bagus banget sih ekosistem seperti itu yang saya lihat. Nah, terkait dengan fake it till you make it tadi, itu sebenarnya memang gimana ya? Kalau saya ngelihatnya memang sebagai seorang inovator, sebagai seorang creator, sebagai seorang founder, itu memang sebuah mindset yang bahkan disampaikan teman-teman Kiskas tuh kita memang dogmakan sebuah value bahwa growth mindset itu sangat penting. Kiskas punya mimpi menjadi world class technology company powering global conversations gitu. Mimpinya kayak gitu. Kalau kita nggak percaya bahwa suatu hari we will make it, we are not going to make it basically. Nah, tentunya nggak to the extent we fake it ya sebenarnya. Tapi kita percaya bahwa apa yang kita punya sekarang itu bukan semua yang ada dari kita. Kita sebenarnya bisa bertumbuh gitu. Karena kalau kita nggak bertumbuh, mimpi itu nggak bakal bisa tercapai gitu. Nah, itu fundamentally di situ sebenarnya mungkin yang kemudian ada komponen fake it till you make it, karena cuman ya sebenarnya tergantung ya definisi fake it till you make it ya. Karena bisa jadi memang jadinya ada implikasi ya jadinya di fake it seperti konteksnya tadi Theranos ya misalnya. Yang paling spektakuler cuman menurut saya secara mindset, secara spirit gitu, bahwa kita harus bisa believe ketika misalnya ada project yang wah itu susah banget, kita nggak mungkin bisa komit ke situ. Tapi kalau kita berani komit, kita accountable dengan yang kita percaya kita bisa capai, is a risk di situ. So mungkin we fake it in a way, tapi that's an opportunity of growth sebenarnya buat saya ngeliat. Dan itu di Kiskas banyak banget momen-momen kayak gitu sih. Momen yang, bisa nggak ya kita tiba-tiba ada klien yang minta seperti ini, atau produknya bentuknya seperti ini, atau trafficnya kira-kira kayak gini. We might have some ideas, tapi sebenarnya kita belum pernah tuh ke situ gitu. Momen-momen gitu yang kemudian menurut saya semacam trigger point juga di lifetime journey-nya Kiskas itu, untuk kemudian dia ya udah jadi ada leap kecil gitu yang di internal Kiskas yang bikin kita kemudian ternyata kita bisa gitu. Ternyata kita bisa tapi gagal, tapi kemudian kita menemukan hal lain yang ternyata lebih valuable. Hal-hal kayak gitu yang di internal kita nyebutnya growth mindset. Bahwa apa yang kita punya sekarang itu kita tuh nggak statis gitu. Kita tuh yakin bahwa
percaya bahwa kita sebagai tim bisa mencapai something bigger gitu. Kalau kita punya mimpi to become world class technology company, kalau kita statis, we are not going to make it gitu. Karena sekarang ini yang bisa bahasa Inggris saja cuma berapa orang, yang bisa PM, yang bisa ngerunning project for Middle East juga mungkin cuma beberapa orang, sales yang bisa jualan dengan orang luar negeri juga mungkin bisa berapa orang. But we are going to make it gitu. Kita cari dulu opportunity-nya, semuanya pokoknya harus belajar. Di ISKA sekarang ada yang namanya I'm a Global Professional Program gitu. Goalnya pokoknya kalian harus bisa bahasa Inggris. Ini practical level gitu ya. Dan itu yang mau dipush kita. Dipush tuh memang karena sekarang tuh kita harus mentrain sales dari luar negeri gitu. Misalnya kita harus nge-run project dari luar negeri. Kita harus support pertanyaan-pertanyaan dari luar negeri. Dan nggak bisa cuma beberapa orang doang yang bisa bahasa Inggris gitu. Semuanya harus bisa. Itu baru ngomongin bahasa ya, tapi ada banyak komponen professional in a global sense yang muncul sebenarnya dari situ harapannya. Ya, oke. Itu sedikit revisit soal tadi modal Ventura. Jadi aku sepakat dalam beberapa hal. Jadi bahwa pertama sebagai seorang founder kita orang satu-satunya orang ya yang percaya dengan ide awal kita. Jadi kita cuma bermodal diri kita ini untuk meyakinkan siapapun. Nanti kita bahas lebih lanjut soal itu di sisi hiring. Cuman poinku kalau aku coba bisa look back kayak gitu ke belakang, tentu perusahaan ini nggak bisa berdiri tanpa angel investor, karena Refactor juga punya angel investor yang hingga hari ini masih stay dan happy kayak gitu ngelihat growth kita. Jadi tanpa ada initial trust dalam bentuk kapital ya, itu kupikir memang jadi hambatan yang sangat serius, terutama kalau foundernya ini bukan tipikal orang yang memang punya resource sendiri kayak gitu. Bukan ini resource yang bukan all money. Ya, kalau saya pribadi bukan datang dari golongan crazy di Surabaya. Enggak, sama sekali enggak. Orang tua saya guru kayak gitu, PNS, jadi saya punya ide. Dan kalau tanpa dukungan awal saya nggak bayangkan itu bisa terjadi sampai sini sih. Saya nggak nutup peluang itu. Cuman maksud saya ketika seseorang, tadi Mas Delta sebut ada pendanaan, rounding dan seterusnya, itu saya malah mikirnya, saya akhirnya ngerasa kayak beruntung sebetulnya. Jadi hanya berakhir di sisi angel investor. Ini bentuk pendanaan juga. Cuman aku mencoba untuk masuk ke tren waktu itu ya di rintisan. Jadi memang trennya yang tadi Mas Delta bilang ada series A, pre-series A bahkan atau B, D, C dan seterusnya, dan mungkin beberapa masih berjalan sekarang. Cuman yang ku pahami di 1-2 tahun terakhir itu koreksi besarnya udah terjadi. Jadi banyak pemodal Ventura juga ini udah nggak ada lagi yang growth is no longer our primary aim, terutama ketika krisis yang mungkin orang nggak ada yang nebak sebelumnya kayak COVID kemarin. Jadi ada shifting kalau yang tak lihat itu. Dan kalau untuk mereka yang udah terlanjur punya pandangan yang udah nggak bisa berubah, kayak seolah-olah bisnis rintisan itu rumusnya baku harus seperti ini, itu malah kupikir akan kesulitan lebih-lebih untuk generasi baru ya untuk memulai. Sebenarnya menurut saya memang nggak ada rumusan baku ya. Itu kebetulan, maksudnya kebetulan itu salah satu cara untuk kita kemudian bisa mencapai, ada evaluation game gitu ya sebenarnya. By the way, bahkan sekarang pun menurut saya growth itu kan ada banyak cara yang kemudian bisa mencapai growth tadi. Cuman poin soal growth menurut saya tetap penting sebagai sebuah disruptive innovation sebenarnya. Karena kalau memang valid produknya, harusnya ada certain expectation terkait growth memang. Kalau growth-nya nggak sesuai ekspektasi, berarti mungkin memang ada isu serius, ada fundamental value yang mungkin nggak ke-capture gitu. Entah marketnya kurang besar, solusinya kurang tepat gitu misalnya, sehingga harusnya growth itu sebuah implikasi dari produk yang tepat tadi, produk yang menemukan market yang tepat. Market yang tepat adalah maksudnya market yang selama ini somehow belum terdisrupt gitu, belum ada yang handle gitu. Dan modal Ventura ada di situ untuk fuel atau mengakselerasi proses itu. Nah, modal Ventura bahkan menurut saya tetap valid. Growth itu tetap valid, cuman memang kalau dulu ada kayak dogma bahwa growth at all cost itu at all cost gitu. Itu yang saya maksud. Tapi growth is important gitu sebenarnya. Tapi fundamental value-nya itu juga harus jadi penting gitu. Nah, itu yang sekarang
koreksi dari bahasanya Mas Taufan tadi, maksudnya pengkoreksian asumsi bahwa growth at all cost itu selalu works, itu yang salah menurut saya. Ada banyak banget contoh startup yang menurut saya memang dia tidak tumbuh atau tumbuh bahkan tanpa modal ventura apapun gitu sebenarnya. Tapi dia bisa melihat pertumbuhan tadi, atau dari awal memang udah profitable sehingga perputaran uangnya juga bisa. Dan ada beberapa case juga yang bisa jadi initial prosesnya tuh lama. Theranos tuh setahu saya sempat 10 tahun kan Ran. Kemudian baru dia mengakselerasi setelahnya gitu dengan tadi fake it till you make it gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya ya tadi ya soal model ventura tadi tetap valid, dan kayak kita sebagai owner, sebagai founder ya melihat itu sebagai tools saja untuk enable growth kita sebenarnya. Harus hati-hati ya. We want to achieve our goals. Kita punya dream nih sebagai founder, kita punya dream sebagai visi sebagai perusahaan. If kalau memang diconsider capital injection dengan implikasi dari capital injection itu penting, ya diambil. Tujuan kita apa sebenarnya gitu. Kalau enggak, ya enggak gitu berarti. Harus jadi hati-hati ya, harus hati-hati. Artinya dia hanya tools tadi. Karena gini, another side of the story kan capital tuh nggak hanya capital is one thing. Tapi kita kan juga membawa kontrol dari lebih banyak orang di perusahaan kita, yang maksudnya jadi ada orang lain yang punya kontrol terhadap kita gitu, terhadap perusahaan ini. Yang itu bisa jadi mempengaruhi banyak hal nanti ke depannya. Itu apakah kita ready untuk punya another control di perusahaan yang kita punya? Nah itu juga another side of the story. Bisa jadi ada perusahaan misalnya ada modal ventura yang kapitalnya gampang dan dia udah pengen masuk, tapi kita nggak cocok misalnya. We should say no gitu sebenarnya, karena kita nggak cuman kayak marriage aja lah, ini nggak cuman soal kita pengen mencapai sesuatu yang pengen kita capai, kalau nggak cocok dengan orang-orang yang kesana ya udah nggak usah diambil gitu sebenarnya. Kalau aku tadi ngelihat sebetulnya ada satu kesatuan antara apa yang kita lihat Theranos tadi sebagai contoh yang paling besar, tapi bahkan di Indonesia pun misalnya kita juga ngelihat beberapa perusahaan rintisan ya yang cukup terkemuka. Tadi kita sempat aku nggak mau sebut nama, cuma ada beberapa yang udah sampai series C, series D kayak gitu. Benar-benar dari valuasi beberapa ratus miliar tiba-tiba jadi drop. Jadi ketika dia tutup kan udah benar-benar ya nggak ada value tadi. Jadi aku sepakat kalau kita mesti ngelihat dia sebagai tools, alat ya, dan harus benar-benar diperhatikan tadi kesesuaian. Dan sama sekali kalau kayaknya dari diskusi ini kita sama-sama sepakat kalau ini bukan rumusan yang harus semua perintis ambil ya. Ada yang bisa berhasil lewat cara ini, ada yang hanya misalnya angel investor, ada yang bahkan tanpa sama sekali kayak gitu. Soal itu ada yang menarik ya sebenarnya menurut saya dari sisi pola startup ya. Menurut saya ada 2 challenge terbesar dari sebuah startup, khususnya teman-teman yang pengen bikin rintisan ya. Yaitu saya nyebutnya sih membuat sesuatu dari 0 menjadi 1 dan membuat sesuatu dari 1 menjadi tak hingga gitu. Kayak 0 menjadi 1 tuh susah banget menurut saya. Kiskas takes 4 years mungkin 4 tahun untuk kemudian nemuin bahwa produk yang benar-benar market mau beli dengan ekonomi yang tepat dan marketnya besar gitu. Itu sampai 1 tuh kayak itu baru 1. Dan ini ada proses effort yang dibutuhkan, ada kapital yang dibutuhkan di situ, dan ada tipe-tipe pemodal ventura juga yang mungkin cocok dengan momen seperti ini. Tapi sampai 1 tuh belum selesai. That's not our dream sebenarnya. Dreamnya belum sampai di 1. Itu baru langkah pertama. Menurut saya salah satu challenge terbesar dari semua perintisan itu memindahkan 0 jadi 1 tadi. Artinya dari sekedar ide menjadi ide sesuatu yang bisa menjadi jalan sesuatu sendiri yang memang ya, udah iya dia ketemu self-sustain marketnya gitu. Belum jadi company bahkan saya nyebutnya. Cuman jelas bahwa ini ada jualan ekonomisnya tepat, tim yang ngedelivernya juga bagus, udah sampai situ gitu. Tapi dia belum menjadi company yang sustainable, growing terus gitu sebenarnya. That's another phase kalau saya nyebutnya. 1 sampai tak hingga, bahwa kalau sebuah rintisan berhenti di sini gitu sebenarnya. Itu sebenarnya berarti dia memvalidasi pasar dan nanti ada orang lain yang pasti ngambil pasar itu. Karena pasarnya valid nih sekarang. Kalau di buku Crossing the Chasm itu kan ini dia udah baru meng-capture market kecil banget yang early adopter yang dia udah berhasil ngelompatin
valley gitu, chasm-nya. Ya, ya. Market utamanya masih 90% yang lainnya gitu. Nah, itu 1 sampai tahingga tadi. Dan untuk bisa meng-capture itu harus membangun sebuah perusahaan yang memang solid gitu. Bukan cuman ide, bukan cuman technical product, bukan cuman it's about building a great companies, jadinya nggak cuman a great product di situ. Nah, di situ sih. Dan di sini juga punya orang, saya ngerasa memang banyak startup, banyak perintisan yang merasa, oh ini begitu udah sampai sini, aku pasti sukses. Gitu. Padahal ini is entirely different challenges. Ambil gitu. contoh Philips lah ya. Entirely different challenges di sini. Different kind of investor juga, different kind of modal inventura juga, dan different kind of competition landscape beda gitu di sini. Sehingga ketika dia merasa nih, oh aku misalnya udah diinvest oleh A, B, C, D, modalku udah gede banget ratusan juta dolar, timku udah, waduh pintar-pintar banget. Ini nggak jaminan untuk kita bisa dari 1 sampai infinity, karena ini is a totally different game. Dan ini yang saya ngerasa sering banyak yang kesandung ya, ngerasa is the best. Entah kesandungnya bisa jadi karena tiba-tiba market berubah gitu, kayak tiba-tiba pandemi misalnya kemarin. Atau memang tiba-tiba ada another disruptor yang masuk yang dia jauh lebih cepat gitu misalnya, atau tiba-tiba secara governance startupnya juga tiba-tiba nggak sebagus sebelumnya, misalnya dia jadi banyak fraudnya, atau dia jadi tidak jujur, atau dia jadi leadershipnya, itu kan juga menyandung ya ini proses ini. Dan ini 2 hal ini yang menurut saya PR sih, bukan PR ya, buat semua yang ingin memiliki perusahaan rintisan ya 0 sampai 1 is a challenge. 1 sampai tahingga is another challenge gitu. Dan berbeda karakteristik. Jangan angkuh ketika udah sampai 1. Wah, produkku banyak banget yang pakai gitu sebenarnya. Wah, aku investornya banyak gitu, ratusan juta dolar. Menarik. Tapi tersandung di sini. Mungkin kalau aku refer ada buku yang aku rasa pas itu Good to Great-nya Jim Collins itu. Itu dia ngambil dari banyak riset perusahaan-perusahaan yang dari 100 dia lebih. berarti di good tadi, jadi sekedar good, nemu PMF dia punya market margin yang bagus, tapi ada beberapa perusahaan yang memang bisa lift sampai betul. Oke, coba kita masuk ke challenge tantangan ya sebagai perintis. Tentu buat aku pribadi ya, kita udah punya ide gimana ngajak orang lain. Nah ini aku mau mungkin Mas Delta mungkin ngasih kita gambaran proses hiring yang Mas Delta lakukan ya, mulai dari stage, kalau kita pakai terminologi tadi, jadi ketika misalnya baru dari 0 jadi 1 nemukan product market fit, apakah berbeda dengan misalnya ketika udah di titik ini, di titik yang ku yakini Giska sudah kayaknya udah lewat di poin PMF-nya ya, sekarang udah masuk gimana kan ini, mungkin kita bisa dapat insight proses hiring yang Mas Delta lakukan gitu. Ya. Nah, yang pertama menurut saya hiring itu sangat penting sih. Itu ini konteksnya di luar founders berarti. Pertama founder sendiri menurut saya penting, menemukan partner yang tepat itu penting. There's another side of hiring, partner ya. Itu another side of story. Dan menurut saya memang saya termasuk yang beruntung di Kiskas itu punya co-founder yang strong banget dan baik gitu ya. Baik itu maksudnya emang karena another komplikasi dari sebuah rintisan kan ya founder breakup ya. Jadi foundersnya kemudian breakup. It's either 0 or 20% of your time is for hiring. Anything less itu half baked, itu nanggung gitu. Sehingga nanti jelek hiringnya. Jadi 20% itu gede buat seorang CEO, buat seorang founder ya. Itu paling nggak 1 hari dalam seminggu itu kan berarti ngurusin hiring. Kalau itu kurang dari itu menurut kami itu tidak, nanti nggak bagus prosesnya. Dan hiring yang jelek itu is very costly sih, sangat painful lah. Kita sudah berapa kali salah hire itu costnya besar banget. Costnya itu ya dari proses, dari waktu, padahal tadi 0 sampai 1 tuh waktu menjadi sangat ya itu kayak beradu dengan balance di bank yang makin lama makin turun gitu kan sebenarnya. It's a burning gitu prosesnya. Jadi waktu menjadi sangat penting. Begitu salah hire karena tidak tepat salah hire-nya, atau karena hype driven bisa jadi kayak itu berbahaya sih menurut saya. Jadi begitu memang udah perlu hiring paling nggak spend 20%. Nah hiring itu menurut saya memang begitu udah bisa spend 20%, proses hiring itu sendiri menurut saya harus
dipastikan berjalan dengan baik. Ketika di awal-awal ya itu menurut saya tugas CEO sih. Apa ya? Jadi kemakan kelihatan ngomongnya bagus terus jadinya wah ini kayaknya orang pintar banget nih terus di hire. Ternyata nggak ada hal yang konkret sebenarnya gitu. Jadi harus mikir ke situ sebenarnya, jadi harus mikir bahwa gimana caranya kita bisa apa sih prinsip-prinsip hiring yang tepat untuk kita bisa memverifikasi bahwa orang ini memang yang paling tepat gitu sebenarnya. Itu secara capability, secara mindset juga sama. Itu menurut saya juga penting gitu, bahwa apa yang bikin dia memilih dari segala keputusan hidupnya, apa yang bikin dia memilih join ke tempat kita, yang itu nggak ada janji apapun di situ kan. Kita perusahaan baru, gajinya mungkin kalau nggak ada funding gajinya mungkin standar aja udah keren gitu misalnya. Mungkin ada yang ngasih saham, tapi saham yang nggak tahu ini nanti harganya berapa. Apa yang bikin orang ini kemudian memutuskan join ini gitu? Pastikan dia memang believe in the cause gitu, misalnya percaya bahwa mimpinya itu, atau memang percaya dengan visi misi foundersnya atau apapun gitu, yang memang dia bukan cuman dia bakal stay along ini ya di journey-nya perusahaan gitu, nggak cuma sesuatu yang instan juga gitu, kecuali memang niatannya memang sesuatu yang ya udah memang temporary gitu ya, itu bisa different case ya. Tapi kalau kita nyari orang sebagai full time employee yang kita pengen tumbuh bareng dengan perusahaan, bagian itu menurut saya penting. Jadi culturally sama capability-nya harus penting. Nah kalau udah ngomongin tadi sampai 1 ya, nah itu di awal-awal menurut saya penting, dan itu primary jobnya CEO menurut saya. Jadi CEO harusnya yang interview semuanya, dan CEO harusnya ini orangnya dikit gitu, jangan banyak-banyak ya. Tergantung ya perusahaannya tentunya. Sesedikit mungkin ya tadi ini, selin mungkin gitu. Nah itu mengklarify nah begitu udah dari 1 ke tahingga ini, yang juga penting adalah menciptakan sebuah sistem jadinya. Sebuah sistem itu mulai dari culture system sampai recruitment system yang itu tetap bisa menjaga proses yang tadi sudah kita establish di awal. Misalnya 20 orang pertama yang kita hire itu kan sangat-sangat penting. Karena ini juga yang bikin kenapa 20 orang pertama penting, karena begitu kita menciptakan sistem, orang ini kemungkinan besar sudah ada di atas. Sudah menjadi role model buat yang lain. Sudah menjadi representasi, kalau kita ngomongin value perusahaan kita A, B, C, D, F, G. Itu cuma menjadi kata-kata kalau misalnya orang-orang ini itu tidak bisa merepresentasikan value tersebut. Sehingga ini menjadi sangat penting gitu. Nah, begitu ini udah jalan sebenarnya ya ini menjadi menciptakan sistem supaya kita bisa menemukan jauh lebih banyak orang di situ seperti ini gitu. Sistem itu berarti kalau di Kiskas ya konteksnya ya internal recruiter menjadi sangat kritikal gitu. Itu role paling penting kalau di Kiskas, bahwa kita punya internal recruiter yang dia bisa menjalankan proses dengan bagus, mencari orang yang paling tepat gimana caranya. Apalagi kalau udah konteksnya ini harus growth ya, grow cepat banget, itu banyak banget yang harus di-hire. Memastikan kualitas penting itu jadinya penting, jadi kritikal, fundamental di situ. Kultur juga sama. Jadi memastikan culture fit, salah satunya tadi dengan role model yang ada, terus sistemnya itu sendiri sih, bahwa karena saya ngerasa sih ini lebih ke bentuknya bukan rekrutmen, bukan hiring, tapi lebih ke retention. Ini agak mirip dengan product market fit nih, gimana caranya kita bisa punya sistem yang baik. Menurut saya adalah salah satu parameternya adalah mereka retain memang jadi employee-nya Kiskas, jadi employee-nya kita gitu. Karena kalau kita bisa rekrut yang bagus tapi retention-nya jelek, berarti ada sesuatu yang salah di sini kan dengan sistemnya kita, yang itu so-called tidak fit. Kalau tadi product market fit ini company employee fit gitu saya nyebutnya. Nah itu yang harus diciptakan, harus ada parameternya itu gitu. Nah itu jadi sisanya jadi menciptakan sebuah sistem terkait itu sih Mas Taufan menurut saya. Coba tak sedikit elaborasi terutama soal retensi tadi ya. Jadi kalau ukuran apa yang Mas Delta pakai dalam hal ini sebagai ukuran keberhasilan hiring? Kalau hiring spesifik ya, pertama mungkin sebelum hiring spesifik, overall kalau di Kiskas itu kita bingung sebenarnya mengukurnya gimana sih biar kita tahu bahwa Kiskas is doing a good job in people operations, kita nyebutnya di Kiskas. Nah itu jadi kita nyari sendiri parameternya sendiri, terus kita nemu sebuah parameter namanya employee NPS. Jadi semacam net promoter score tapi buat employee.
kalau Net Promoter Score buat bisnis kan seberapa mungkin kamu merekomendasikan Kiskas ke temanmu gitu. Ini kita tanya ke employee, seberapa mungkin kamu merekomendasikan Kiskas ke keluargamu, ke temanmu untuk bekerja di Kiskas. Itu ya ukurannya berarti. Itu semua people operation di Kiskas muaranya ke situ, meningkatkan angka itu sebenarnya. Ya itu nggak cuma hiring ya, tapi hiring salah satunya. Kalau hiring spesifik tuh ada parameter tambahan. Tambahannya itu beberapa. Yang pertama tuh kita nge-trace hiring prosesnya itu sendiri. Dan itu nggak cuma ke yang berhasil di-hire, tapi juga yang tidak di-hire. Prosesnya dianggap bagus apa enggak di Kiskas. Terus yang kedua yang kita trace adalah onboarding. Jadi 3 bulan probation itu gimana hasilnya. Dan itu yang dicek nggak cuman ke employee-nya, nggak cuman yang baru di-hire, tapi juga ke usernya, ke yang tadi nyari hire gitu, yang timnya atau manajernya atau supervisornya. Ini cocok apa enggak, prosesnya seperti apa. Nah itu harapan kita sih mengcover nggak cuman fitnya dia terhadap secara kapabilitas dan kultur, tapi juga proses kita membuat dia efektif itu secepat apa, sebagus apa. Menurut saya yang namanya hiring itu tidak selesai sampai dia masuk, tapi selesai sampai dia onboardingnya komplit dan probationnya selesai sih. Jadi itu end-to-end hire-nya itu parameter yang kita pakai sih. Tapi yang utama tadi yang kutangkap NPR tadi ya. ENPS, Employee Net Promoter Score. Oke. Jadi sebenarnya Net Promoter Score kan ya mungkin udah familiar ya kalau buat bisnis biasanya suka nanya dalam skala 0 sampai 10 seberapa mungkin kamu merekomendasikan produk saya. Nah ini itu diimplementasikan ke employee. Kalau ada orang yang misalnya decide untuk resign dari Kiskas dan ngasih nilai yang buruk, itu berarti menurut Mas Delta ini hiring yang gagal seperti itu. Hiringnya gagal atau sistemnya gagal atau ada sesuatu yang bikin dia disappointed along the way. Ya. Karena harusnya kalaupun memang kita dalam proses offboarding dia harus keluar, alasannya jangan sampai ini gitu. Alasannya jangan sampai sistem yang salah atau proses yang ini. Tapi memang dia somehow masih diteliti lebih lanjut ya kenapanya ya. Iya, harusnya dia memang harus keluar karena dia punya pilihan hidup lain gitu sebenarnya, atau dia. Kalau di Kiskas saya joke-nya kalau sama Evan sih nyebutnya cuma ada 2 alasan kenapa employee yang udah selesai probation-nya itu ketika dia resign nggak digondeli, nggak di counter offer gitu. Pertama kalau dia join Google ke US. Yang kedua kalau dia bikin startup dan startupnya udah PMF gitu. Kalau itu nggak tak gondeli gitu, tak dukung gitu. Akan coba yang lain pokoknya digondeli. Oh iya. Artinya kalau aku pribadi sih gini Mas Delta, kadang kita sebagai founder ya, mungkin aku lebih spesifik, aku ngasih contoh dari aku. Seringkali karena dorongan kita untuk kayak kesempurnaan kayak gitu, kita seringkali akhirnya memang nggak acknowledge atau nggak ngelihat hal kecil kayak gitu. Jadi kita terus menerus mencari areal mana yang untuk diperbaiki. Ini kalau approach di tempatku yang itu kadang nggak buat banyak orang mungkin nggak terlalu nyaman. Apa tuh contohnya? Areal itu. Jadi mereka ngerasa akhirnya selalu ini dalam hiring konteksnya. Hiring dan growth sih udah dalam growth, karena kan ketika kita bicara hiring kalau buat di factory mirip ada aspek scoring tadi, tapi lebih kita juga membuat satu ukuran dari apakah growth yang ada ini dijustify dengan sustainable growth value yang mereka generate. Lebih simpel sih kalau dari kita, karena mungkin nature layanan kita ya. Kita mostly kan di tiap orang kita punya ekspektasi tertentu value yang akan di-generate kayak gitu. Di luar yang posisi supportnya mungkin agak berbeda di nature-nya tadi. Cuman yang kalau dari aku sendiri, nah ini mulai masuk juga ke area leadership, karena tadi ketika kita bicara hiring, salah satu tujuannya kan kalau buat kita di Refactory tentu nyiapkan the next leader, gimana kita memastikan tim kita ini grow ya. Jadi kalau di akhir aku udah agak shifting. Jadi di awal aku memang set out untuk achieve hal-hal besar kayak gitu, tapi semakin kesini aku mulai mikir bukan lagi soal itu, tapi gimana ensuring sustainability perusahaan ini dengan memastikan kita punya strong suksesor ya setelah ini. Kayak gitu. Nah kalau Mas Delta sendiri aspek leadership ya, mungkin yang Mas Delta anut atau yang rekomendasikan itu
Kayak gimana tuh? Saya mungkin kembali ke prinsip saya, kenapa saya memulai perusahaan ini ya, gitu. Jadi yang tadi saya sebutin sebuah gambar yang saya pengen bikin perusahaan yang achieving great things gitu ya, perusahaan kelas dunia, but it doesn't change me gitu. Jadi saya mungkin termasuk leaders yang sangat value itu, value knowing mengetahui nama setiap orang, mengetahui nama keluarganya siapa aja, mengetahui kapan dia ada isu, ada problem, itu penting buat saya pribadi gitu. Ya saya harus tunjukin bahwa ya saya juga belajar gitu sebenarnya. Saya bisa baca buku, saya beliin teman-teman buku gitu misalnya. Leadersnya bisa macam, ada yang people person banget, ada yang visionary banget gitu, ada yang gimana gitu sebenarnya. Jadi menurut saya yang penting itu tadi kalau saya pribadi leading by as a role model itu menurut saya paling kritikal, value saya sebagai leadership. Yang kedua sebagai leaders juga soal visi sih. Jadi ngedrive. Menurut saya tugas terpenting saya sebagai leaders kalau di Kiskas itu adalah yang ngedrive kita sebenarnya mau kemana dan memastikan seluruh komponennya Kiskas itu align. Sampai kemudian nemu kalau di Kiskas kita ngadopsi namanya OKR. Yang buat saya itu sangat simpel sehingga ini aja deh yang dipakai gitu. Kita ngadopsi itu sederhana karena itu sesimpel itu. Tapi good enough buat Kiskas bisa ngedrive kita tuh mau jalan kemana. Kalau aku pribadi aku punya beberapa hal yang aku pengen itu ditiru sama semua orang. Tapi aku juga punya beberapa hal yang aku nggak pengen mereka niruin ya. Kembali tadi soal mimpi saya kan sebenarnya saya nggak pengen merubah saya sebagai human gitu ya. Jadi saya juga tidak memaksakan saya tercopycat ke yang lain. Poinnya sebenarnya lebih ke value apa yang kita anggap penting. Nah itu kalau di Kiskas cuma ada 5 gitu. Dari growth, useful, excellence, komitmen sama teamwork gitu. Pandangan soal itu, ini masih nyangkut di area leadership ya. Menurut Mas Delta gimana tim membernya Mas Delta itu ngelihat Mas Delta? Menurut Mas Delta ini sekali lagi bukan menurut mereka. Apa yang kira-kira mereka akan menurut katakan? Saya apa yang kalau aku tanya ke timnya Mas Delta nih, gimana tuh jawabnya? Gimana Mas Delta pengen bukan image dalam artian citra ya, tapi gambar apa yang pengen Mas Delta lihat? Yang kira-kira ini jawabannya pasti kayak gini, anak ini. Yang pertama tuh ini calm. Itu image yang harapannya selalu somehow ini kebetulan saya udah pernah nanya sih, tapi beberapa kali munculnya itu orangnya selalu kalem. Somehow ini kalau saya nyebutnya ini salah satu superpowernya saya sih. Karena dalam kondisi apapun somehow saya, kalau kata istri saya T-nya kekecilan gitu. Kayak kondisi gimana pun ya tenang. Ini ada jeleknya tentunya ya. Cuman itu lumayan useful, lumayan berguna ketika saya harus menghandle kondisi-kondisi yang memang harus tenang gitu, nggak ngaruh gitu, mau marah juga nggak ngaruh gitu. Yang kedua itu soal people oriented tadi. Saya pengen mereka tahu bahwa saya care sama mereka, saya kenal nama anaknya siapa, atau ketika saya nyapa, saya ingat terakhir kita ngobrol apa. 2 ini mungkin yang jadi pemarah itu harapannya enggak gitu ya. Karena saya mungkin relatif termasuk jarang marah. Dan proses saya marah tuh biasanya kalau saya marah tuh berarti udah something is very very wrong gitu sebenarnya. Itu kalau di saya konteksnya. Dan sama karena Kiskas juga ada 3 orang ya. Ini nature-nya beda-beda juga gitu. Jadi bagusnya kita kalau di Kiskas ada 3 orang itu somehow memang profilnya beda-beda dan complementing gitu. Ya, dan role terbesar saya tadi sebenarnya sih aligning 2 yang lain sebenarnya. Calm dan people guy kayak gitu ya. 2 itu ya. Ya, people guy itu bukan people guy juga ya, lebih ke care-nya tadi sih. Karena kalau ditanya orangnya seneng nyapa, tipe makan-makan atau gaul banget ya enggak juga gitu. Karena saya orangnya introvert. Ketika nggak ada alasan tuh saya harus mengeluarkan effort luar biasa besar untuk kemudian ngobrol gitu sebenarnya. Tapi ya I will put that effort gitu buat teman-teman. Kalau pelatih bola kan banyak tim bola yang keren, tapi style melatihnya kan memang beda-beda. Ada kayak Mourinho, mulutnya udah
Mana-mana gitu. Sangat besar gitu. Tapi Sangat dia besar. memang layak jadi the one. Dia bawa tim yang nggak karu-karuan kayak Porto jadi juara Europe dan seterusnya dengan style yang ferocious lah kayak gitu. Ada mungkin Ferguson yang dulu ya eranya MU, ada lagi yang kayak pelatihnya Barcelona yang lebih calm kayak gitu kan. Memang gaya Leadership. kayak kepelatihan bisa beda-beda. Betul. Meskipun kita bisa lihat outcome-nya di tim. Oke, Mas Delta. Dan saya nggak tahu gaya leadership apa namanya. Gaya leadership saya namanya apa gitu nggak. Oke. Nggak tahu namanya. Tapi fokusnya di dual tadi ya. Fokusnya Jadi, di visi. ngasih example yang Iya, sama dalam hal lead by example. Lead by example dan Iya. bukan fungsinya, tapi maksud saya apa yang penting dari sisi leadershipnya Mas Delta tadi dua tadi yang Iya. aku tangkap ya. Jadi untuk memastikan semua value dan nge-set tone lah ya dari sisi culture dan value, kemudian memastikan perusahaan ini punya care yang sama kayak gitu ke semua orang yang participate di dalamnya kayak gitu. Sama visi tadi ya. Dua tadi kan kalau ditanya leadership saya itu ya visi and alignment. Jadi ngasih direction gitu. Kedua ya soal values. Oke, nice. Values tadi salah satunya ya tadi soal people gitu-gitu. Nah tadi sempat bicara soal calm itu superpower kan, dan ya memang itu penting kalau terutama misalnya idiom yang dipakai salah satu banyak teman saya termasuk salah satu angel investor kita itu waktu dia ngelihat kita survive, kamu masih hidup tak pikir mati tahun ini. Jadi tahun demi tahun terutama 3 tahun terakhir mungkin sangat berat ya, badai datang. Calm tadi mungkin membantu Mas Delta, cuman bisa spesifik nggak? Misalnya krisis kan udah ngalami beberapa kali pasti, entah itu kecil ataupun besar ya. Mungkin Mas Delta bisa share sedikit tips ya, mungkin kalau mungkin itu nggak bisa berlaku di satu tempat, tapi mungkin bisa jadi insight apa yang perlu dilakukan perusahaan atau leadership ketika leadership atau perusahaan tadi di challenge, baik itu internal maupun eksternal kayak gitu. Dalam skala yang mungkin normal-normal aja, sekedar dispute sampai ke sesuatu yang tadi break up dan seterusnya. Mungkin Mas Delta bisa share itu untuk Tipsnya ya. Calm. Saya lagi mikir yang pertama, karena yang kedua tuh yang pertama tuh menurut saya memang harus ya dalam konteks saya memang harus calm sih, memang harus ngelihat exactly sebenarnya yang terjadi itu apa, challenge-nya itu apa, why the challenge happen, dan kita gimana bisa overcome itu gitu. Jadi kemampuan untuk bisa menganalisa dengan baik dalam kondisi yang mungkin udah sangat-sangat stressful, sangat-sangat berat bebannya, udah nggak gajian lama gitu misalnya, dapur di rumah udah ngebulnya udah dikit-dikit gitu. Dalam kondisi seperti itu harus bisa calm dengan dengan cepat tapi rapid gitu sebenarnya, untuk bisa paham, duduk bareng siapa yang harus di-involve dalam diskusi itu untuk menyelesaikan permasalahan itu, atau mencari opsi kita apa sih paling gitu. Jadi outputnya atau opsinya A, B, C, itu opsinya seperti ini dan gimana cara kita eksekusi. Yang kedua menurut saya yang juga kritikal buat advice saya, dalam kondisi gitu menurut saya extreme transparency itu sangat-sangat bagus. Transparansi maksudnya dalam konteks ke tim ya. communicate keseluruhan isunya ke Betul. keseluruhan tim. Komunikasikan keseluruhan isunya dan option kita. Jadi as leaders harapannya cuman ngasih isu kan ya oke Pak, terus kita ngapain gitu sebenarnya. Tapi tadi makanya yang pertama menurut saya step pertama itu juga penting gitu, bahwa we need to figure out the steps, the options. Opsi kita apa sih dan gimana kita mengeksekusi opsi tersebut. Nah, itu yang kita lakukan ada tadi yang disebut salah satu yang pertama yang di momen 2015 sih itu. Momen di mana ini momen 0 sampai 1. The first serious crisis ya. Ya, ini dari 0 mau sampai 1 tuh kita menemukan krisis itu. Kayak kita tuh somehow ada fake 1 atau ada kita somehow ngerasa ada poin yang wah ini kayaknya product market fit gitu ya. Kita grow to a certain level, fundraising dengan ide yang sama, tapi kemudian ternyata ini bukan 1, ini bukan product market fit, dan itu hampir menjerumuskan Kiskas sampai tutup gitu ketika itu. Terus ya udah
yang kita lakukan ya tadi apa sih isunya, dan the good thing the best thing yang happen, dan kita sangat bersyukur itu terjadi karena itu bikin kita tuh sangat jujur jadinya. Jujur sebenarnya nilainya Kiskas sebagai sebuah perusahaan, sebagai sebuah produk itu apa sih gitu. Sebelumnya kita nggak jujur, itu kayak cuman kayak keren-kerenan aja gitu. Wah, hire lagi atau CEO tadi mungkin di kantor nama, fundraising gitu. Tapi di sini kita jadi jujur bahwa sebenarnya nilai kita sebagai company apa. Dan itu semua, karena orangnya juga belum banyak, semuanya saya teleponin satu-satu. Karena pas itu umpamanya juga udah hari raya, udah mau lebaran. Jadi kita tuh saya tuh ngasih tahu on the phone ketika itu bahwa kondisinya seperti ini, saya jabarkan sejelas-jelasnya dan opsi kita apa dan gimana kita bisa dan apa yang kita harapkan dari dia gitu. Painful itu. Very painful. Dan ya udah, itu krisis, dan belajar dari situ pas kita udah product market fit, itu kan yang kita consider bukan krisis tapi kayak bisa jadi krisis, itu pandemi kemarin misalnya. Jadi 2020 16 Maret itu kan kita semua WFH. Tanggal 3 April itu kita town hall online gitu. Kita ngejabarin bagaimana pandemi ini mungkin bakal mengancam survivalnya Kiskas gitu sebagai sebuah perusahaan. Kita jabarin pakai BCP namanya, Business Continuity Planning. Jadi kayak ada matrix gitu. Sekarang kita di yellow. Yellow artinya apa? Cost cutting di 20%, freeze hire, founder nggak dapat THR gitu. Semuanya kita jelasin di situ. Dan yang kedua tuh orange kalau nggak salah. Orange itu artinya THR nggak dapat gitu misalnya. Terus apa? Dan apa yang men-trigger dari yellow menjadi orange. Dan seterusnya itu sampai merah kalau nggak salah. Merah tuh salary cut gitu-gitu semuanya. Itu kita jabarkan sejelas-jelasnya, dan ini yang harus kita capai supaya kita nggak jadi orange nih gitu. Ya udah, itu kita jabarkan, dan alhamdulillahnya itu nggak terjadi ya. Skenario jadi orange dan seterusnya tidak terjadi alhamdulillahnya, tapi prinsipnya menurut saya sama. Analisa kondisinya, resikonya seperti apa, kita punya jalan waktu berapa banyak, opsi kita apa. Dan yang kedua, extreme transparency yang kedua. Jadi menurut Mas Delta yang sangat membantu Mas Delta dan tim leadershipnya navigate setiap krisis tadi ya. Extreme transparency ya, artinya apapun yang itu jadi potensi problem dikomunikasi sejelas mungkin ya, dalam pengertian ekstrem itu berarti sejelas mungkin ya gitu ya, sampai semua opsi yang tadi available. Mungkin ada lagi sampai tadi matrix tadi. Ada lagi nggak Mas Delta selain yang tadi? Itu kan pasti ngasih mental pressure yang lumayan kan, hal-hal seperti itu. Jadi ketika kita aja sama mungkin keluarga kecil aja, ketika ada yang ekspektasi, semua kan dibuild around expectation. Ketika satu ekspektasi nggak tercapai, kita udah berat. Wah, ini berat ini. Ini bayangkan ada tadi puluhan atau bahkan sekarang mungkin udah ratusan, dan ini mereka punya keluarga mungkin itu. Oh iya, itu kerasa tambah berat. Nah itu maksudku. Mungkin tips di areal itu buat para founder yang belum calon founder mungkin, atau mereka yang saat ini mungkin lagi dalam situasi berat seperti itu. Tips yang praktikal dari Mas Delta. Praktikal maksudnya apa nih? Tidur atau yang maksudnya yang praktikal. Kalau tadi kan itu mechanics di leadership di organisasi ya tadi. Nah, transparan. Tapi ada nggak tips untuk foundernya? Ya, maksudnya kan Mas Delta sendiri harus dalam kondisi yang tetap tadi calm. Iya. Menurut saya kalem itu step yang susah sih. Ya, okay. Maksudnya tadi menurut saya kalau maksud saya tadi super power itu bukan super power ya. Maksud saya setiap orang nih, setiap dari kita tuh saya yakin ada semacam sebuah capability yang itu tuh buat kita somehow mudah. Tapi buat orang lain mungkin susah, bisa, tapi lebih susah aja. Misalnya ada orang yang ya macam-macam itu, saya nyebutnya apa? Ada di buku yang disebutin bahwa semua orang punya itu, kalau fokus di situnya tuh udah bagus banget gitu. Nah, menurut saya yang buat teman-teman yang lain yang berada dalam posisi itu, ya bagaimana, apa yang bisa dilakukan untuk mencapai that kind of calm sih sebenarnya. Apakah tidur menjadi opsi, apakah
pulang ke orang tua menjadi opsi. Apakah itu beberapa yang saya lakukan sih, nelfon orang tua mah kondisinya gini gitu misalnya. Berarti supporting systemnya harus jalan ya. Jadi Betul. Atau kalau hobi saya itu jalan kaki. Oke. Literally jalan kaki. Kayak saya di Jakarta tuh bisa 10.000 langkah sampai Jakarta. Sengaja gitu. Meeting satu ke meeting A, kalau nggak jauh saya jalan. Kalau saya biasanya kalau dalam momen memang saya butuh. Kadang butuhnya sendiri, apalagi laki-laki itu kan kadang butuhnya sendiri. Nah itu saya jalan. Jadi jalan kaki aja, dan kebetulan tinggal di tempat yang kebetulan banyak sawah, help sih. Jadi jalan kaki. Ya menurut saya di masing-masing orang mungkin punya mekanismenya sendiri-sendiri ya untuk kemudian mencapai sebuah calmness yang dibutuhkan untuk meng-solve problem itu. Karena tadi saya langsung cut the story kan, harus kalem gitu. Sampai situ aja menurut saya udah susah sih. Tengah badai harus tetap tenang ya. Ya harus tenang gitu. Bahkan saya yang tadi Sokol termasuk yang terlalu mudah kalem itu, emang ada momen itu gitu, momen untuk saya nelfon orang tua, ngobrol sama istri, atau sekedar ya tadi jalan kaki dan diam aja dulu gitu sampai. Cuman harus disadari bahwa you are the leader gitu sebenarnya. Intinya sih saya pengen bilang kalau lari nggak menyelesaikan masalah sih. Karena kan ada yang keterusan ya, kalem gitu. Tapi lari gitu posisinya. Padahal tim kita tuh membutuhkan kita kan seperti itu. Gitu. Mereka butuh clarity, mereka butuh kejelasan, dan dari awal ketika kita pengen terjun ke rintisan tadi, ya ini resikonya di situ gitu. Itu sesuatu yang sulit yang harus dilakukan, mungkin muncul gitu, dan kind of risk. Gitu. Ya kalau aku nggak jauh beda sih. Jadi kalau dari situasi udah sangat berat ya gitu. Keluarga banyak bantu, ibu terutama waktu masih ada, istri. Nah, atau ini di Mas Delta gimana? Kalau di aku, menurut aku bayangkan, aku nggak akan mau jadi istri aku sendiri. Berat kan itu maksudku. Jadi untuk pernikahan yang udah bertahan hampir menuju 20 tahun itu luar biasa. Serius itu. Maksudnya ada momen ketika yang kayak gitu kan kita nganggap apapun itu jadi distraksi. Ini kalau aku pribadi ya. Jadi kalau ada satu momen tertentu bahkan apapun termasuk dari kayak anak atau istri itu kita anggap distraksi. Jadi ada momen-momen tertentu dan tapi tanpa itu, maksudnya tanpa mereka yang kayaknya semua situasinya harus tepat sih kalau aku ngitung aku sendiri ya. Kalau ini ada yang keliru aja, kayaknya aku bisa nggak tahu maksudnya betul. Apa yang terjadi. Kayak kalau puzzle piece-nya salah itu kita nggak lolos gitu ya. Jadi ada kalau misalnya supporting system tadi yang tertangkap ya itu penting. Jadi pastikan punya supporting system atau memang mental yang sangat-sangat kuat ya. Kalau ada supporting system, mungkin ada beberapa orang yang nggak punya supporting system. Itu tema menarik apa? Istri saya mungkin kalau ditanya stres gitu misalnya. Dan saya dari awal udah bilang sih pas mau nikah, saya mau jadi entrepreneur gitu. Ready belum? Dia nggak daftar untuk itu. Padahal I didn't sign up for this. I didn't expect this. Oke, itu tadi. Dan lakukan hal yang bisa tetap, intinya fokusnya membuat tetap tenang tadi ya Mas Delta. Artinya harus tetap tenang. Maksudnya kita harus membuat keputusan kan ketika itu. Pastikan kita memang membuat keputusan yang optimal gitu. If you have to lay off, ya udah keputusannya apa gitu sebenarnya. Ketika kita harus ya tadi memutus hubungan kerja, ketika harus drastic measure apapun gitu ya, pastikan kita berada dalam posisi optimal, tidak dalam posisi marah, tidak ada posisi cemas, tidak dalam posisi takut gitu ya. Yang kutangkap tadi ada dua momen krisis ya, di awal 2015 sama di akhir 2015. Di akhir 2015 sama ketika COVID ini ya. Dan Mas Delta pasti expect more lah. Nah, mungkin selesai di sini pasti ada orang ya kalau yang kecil-kecil banyak baru yang ini. Iya, badai sih ya sering kalau badai ya, begitu kecil gitu misalnya. Kalau yang gede-gede ya mungkin siapa tahu ya COVID juga kan nggak ada yang nebak gitu. Kalau yang pertama itu sesuatu yang harusnya bisa dicegah, itu sesuatu yang kita belajar banyak untuk bisa dicegah atau eksekusinya mungkin beda gitu sebenarnya. Kita belajar banyak dari situ, dan itu juga yang bikin kita pas menghandle COVID itu udah jauh lebih udah beda gitu sebenarnya. Bukan sesuatu yang tiba-tiba cut gitu misalnya atau nggak bisa. Itu potensi perang dunia ketiga ya gitu. Considering ini udah setahun ya. Kalau
Ini mungkin prospek yang sangat menyeramkan. Cuma kalau kita lihat yang terjadi 4142 itu mirip dengan sekarang. Jerman sedikit expand ke beberapa negara, tapi pelan-pelan kayak gitu. Bahwa ininya krisis jadi basis ya. Perang itu kan, perang dan krisis itu kan sahabat. Bahkan beberapa, aku dulu pernah belajar ekonomi politik itu, perang itu sebetulnya jalan untuk menyelesaikan sebuah krisis. Betul. Kayak gitu. Nah, di tengah prospek yang semacam ini maksudku, kemungkinan akan krisis ini kan akan lebih besar. Jadi kita dihadapkan ke situasi-situasi baru yang kita nggak pernah hitung. Pandemi kemarin, ini nggak tahu zaman perang mungkin nenek kakek dulu, tapi sekarang kan kita belum ada experience seperti itu. Mungkin kalau dari Mas Delta sendiri apa yang disiapkan untuk menghadapi next crisis gitu? Kalau saya ngelihatnya sih entrepreneur itu makhluk yang agak aneh ya. Aneh itu maksudnya harus optimis. Kita ngelihat sesuatu ya kita optimis gitu sebenarnya. Tapi saya juga percaya bahwa entrepreneur itu harusnya juga paranoid. Dengan at certain degree lah ya. Certain degree. Malah ada bukunya kan, Only the Paranoid Survive. Andy Grove yang nulis. Itu dulu CEO-nya Intel. Nah, saya percaya bahwa ya kenapa paranoid bisa survive, kenapa Intel bisa survive, itu karena mereka paranoid. Dan saya belajar banyak dari situ. Soal pandemi itu tadi sebenarnya kita paranoid ya. Paranoidnya ekstrim dulu. Bahwa kita nggak bakal bisa acquire klien baru, dan kalaupun punya kliennya nggak bakal bisa bayar. How long we can survive with that? It's an extreme condition. Itu paranoid. Jadi menurutku memang segala macam threat ke perusahaan itu harus dikonsider sebagai potensi threat ya. Entah itu bentuknya ekstrim seperti perang dunia, atau bisa jadi bentuknya threatening our value. Misalnya disrupsi inovasi baru, quantum computing tadi disebutnya, atau ChatGPT biasanya merubah disrupsi yang lain. Itu kan juga sesuatu yang bisa mengancam kalau kita nggak bisa bergerak dengan cepat, kalau kita nggak bisa paranoid dan menganggap itu sebuah threat. Jadi saya merasa sih, kalau ditanya mempersiapkannya sih, yang pertama ya sense tadi ya. Sense of paranoid itu tetap penting untuk entrepreneur. Sehingga kita selalu tahu, bahkan dalam kondisi paranoid pun kita masih kecil ya kan, masih sering, tiba-tiba muncul nih pandemi gitu. Sama, jadi mungkin itu salah satu fundamental dari leadership yang saya sebut tadi ya. Kita mau jalan kemana sih? Untuk kita bisa memutuskan kita mau jalan kemana, sebenarnya kan sebagai leaders kita perlu tahu apa sih yang ada sebenarnya sekarang. Bentuknya entah opportunity atau threat, itu menjadi konsiderasi ketika kita memutuskan, oke, this year kita jalannya ke sini. This year kita seperti apa? Nah itu sih menurut saya Mas. Jadi persiapannya sebenarnya lebih ke ya secara leadership ya, kita harus paranoid, harus sense sebenarnya apa yang mungkin men-threaten survivalnya kita sebagai perusahaan. Yang kedua, bisa jadi memang secara organisasi kita juga mengequip organisasi kita untuk bisa siap dengan hal seperti ini. Tapi kayak meningkatkan awareness ya, meningkatkan kewaspadaan. Ya. Nah, tadi kita sempat singgung topik terakhir. Jadi dalam buku yang aku baca, Revolusi Industri Keempat, jadi dia nyebut, ini kita sampai dari rangkaian revolusi industri mulai pertama mechanical kereta api sampai ke listrik dan assembly line ke PC, mainframe, internet. Nah sekarang kita sampai di posisi terakhir keempat ini, bicara soal AI, soal quantum computing tadi, quantum otomatisasi di mana-mana termasuk. Tapi masih satu rangkaian. Dan kalau kita lihat memang satu revolusi atau sebetulnya satu lompatan gitu.
itu kan berdiri di atas revolusi sebelumnya. Artinya nggak akan ada listrik tanpa ada mechanical invention dulu. Kemudian juga nggak akan ada PC, mainframe, dan internet tanpa ada listrik. Ya. Dan nggak ada AI tentu tanpa ada computing. Jadi kalau menurutku satu sama lain ini saling bergantung sih. Nah, cuman yang mungkin tak soroti sebelum nanti kita bicara soal gimana Mas Delta ngelihat mungkin ngasih prediksi ke depan dan gimana menghadapi tren-tren baru ini. Aku mau sedikit ngasih insight ya. Jadi kalau sebagai contoh untuk revolusi industri pertama itu tercapai, itu butuh 120 tahun. Mesin tenun itu tersebar di semua Eropa. Per hari ini masih ada 1,7 miliar orang yang belum dapat listrik. Itu sekitar 17% dari revolusi industri kedua. Nah, tapi setiap tahapan itu semakin cepat nih. Internet itu kita masih punya 4 miliar, hampir setengah orang belum punya akses internet kan. Tapi kita udah masuk ya satu lompatan yang terakhir tadi, AI, robot, kayak gitu, dan quantum computing dan mungkin beberapa hal lain. Nah, mungkin kalau dari Mas Delta sendiri, pertama tadi aku mau mungkin dapat gambaran gimana Mas Delta akan ada nggak menurut Mas Delta areal tadi yang memang Mas Delta akan segera immediate akan catch up atau implement kayak gitu. Dan mungkin prediksi-prediksi Mas Delta tentang kondisi ke depan. Ini kan Mas Delta di dunia teknologi, aku pengen dengar kalau dari aku sendiri misalnya aku mau ngasih sedikit tambahan prediksi. Buat aku pemrograman yang kita kenal hari ini itu mungkin maksimal 15 tahun lagi. Sebab kalau aku ngecek state AI yang sekarang ya, mungkin yang termaju Codex yang dipakai sebagai bidang copilot. Aku bisa melihat diriku generate mungkin 60-70% kode yang harusnya bertulis personal lewat AI. Sehingga dengan cuma mungkin sekarang masih mahal kan. Aku bayangkan misalnya AI-nya Microsoft itu buka software house kayak gitu, harganya masih kalah dengan software agency yang butuh waktu. Kalau kita mau contoh lain misalnya dulu untuk menyimpan data 1 GB butuh $10.000, sekarang Amazon 0,03, artinya setelah sekitar 40-50 tahunan kan, mainframe personal komputer kan 1960-70, sekarang 2020-an, ini kita punya handphone yang powernya mungkin lebih besar dari beberapa ribu kali dari mainframe waktu lalu. Jadi, tapi inevitable, artinya nggak, udah pasti arahnya ke sana. Kalau buat aku pribadi, karena refactory di dunia software engineering ya, saya ngelihat tradisional software development itu akan bakal berakhir full 12 tahun lagi. Cuma nyisakan hal-hal yang menarik yang lain, mungkin machine learning engineer, analis, dan data. Ya. Tapi kalau programmer yang tugasnya translate bisnis spesifikasi itu hampir pasti. Jadi prompt engineer. Tapi masalahnya mereka harus tetap tahu software yang bagus itu kayak gimana. Ya. Tapi kalau buat dunia teknologi yang mungkin Mas Delta hadapi ini lebih challenging karena kan OpenGPT itu nggak siap kan ya. Nah, Mas Delta lihat gimana dari yang baru dan beberapa prediksi mungkin di akhir di penghujung podcast ini mungkin Mas Delta bisa ngasih insight buat kita. Ya, sejujurnya saya bukan tipe yang kayak bisa ngelihat 15 tahun ke depan. Ya, paham. Cuman kayak cenayang saya nggak sejauh itu. Gitu. Jadi, cuman saya senang banget dengan, ini quote kalau dari Bill Gates ya. Bahwa tuh kita tuh selalu kita tuh underestimate atau meremehkan, kita tuh overestimate apa yang bisa kita lakukan dalam 1 tahun. Tapi kita underestimate apa yang kita bisa lakukan dalam 10 tahun. Poinnya menurut saya adalah kita harus bisa ngelihat sesuatu yang memang major di luar hype-nya. Karena sekarang karena sosial media, karena banyak hal itu banyak yang munculnya sebagai hype ya, sebagai adopsi yang cepat banget, tapi kemudian belum muncul value-nya atau
use case terpentingnya tuh belum keluar gitu. Nah, sebagai inovator terserah kita mau milih sebenarnya mau ngikut yang dari awal gitu bisa juga sebenarnya, atau kita sebenarnya menunggu ada value yang paling penting dari teknologi itu yang sebenarnya bisa kita gunakan secara praktikal gitu sebenarnya. Nah, itu yang saya lihat sih. Jadi secara fundamental prinsip saya seperti itu kalau ngomongin tren. Nah, Kiskas itu kan ranahnya di customer experience. Jadi kita membantu bisnis untuk berinteraksi dengan lebih baik dengan customer-nya. Belief-nya kita, kalau saya ditanya Kiskas bisa survive nggak? Gimana? Apakah Kiskas tetap bisa relevan 50 tahun lagi gitu? Saya nggak tahu jawabannya, tapi yang saya tahu adalah semua orang pasti tetap butuh komunikasi 5 tahun lagi. Dan komunikasi bisnis sama customer tetap relevan, mungkin bentuknya yang berubah. Dari dulu sampai sekarang tetap relevan, bentuknya yang berubah. Kiskas di era di mana tadi ya mungkin di tengah-tengah di mana sesuatu yang sifatnya fisikal bentuk komunikasinya kemudian beralih ke ranah digital dan pola interaksinya kemudian berubah gitu. Dan bisa jadi nanti ini ada perubahan lagi. Ada dua yang kalau dari sisi tren atau hype yang kemudian cukup mempengaruhi tapi masuk ke radarnya Kiskas untuk kemudian masuk ke radarnya Kiskas untuk kemudian kita punya assessment khusus melihat Kiskas menghadapi itu seperti apa. Yang pertama itu sebenarnya metaverse. Saya cenderung bukan proponen metaverse karena saya lebih suka universe. Tapi metaverse ini datangnya juga dari customer Kiskas, dari market toko, yang kemudian dalam diskusi-diskusinya yang muncul adalah bagaimana sih komunikasi antara bisnis dengan customer berubah di ranah yang semuanya menjadi virtual. Nah itu bahan diskusi kalau di Kiskas. Gimana ya bentuknya bukan teks lagi, apakah voice menjadi relevan? Perlukah kita kemudian mendevelop teknologi voice yang lebih mumpuni? Seperti itu. Jadi ranahnya tentunya masih masih awareness lah ya. Awareness dan kita mengetahui teknologi yang dipakai sekarang apa sih kalau komunikasinya. Oh ternyata voice driven. Ya. Kalau aku sih salah satu percaya, cuman soal apakah bentuknya ya bentuknya. Yeah, Sebab exactly. sekarang anakku aja umur 10 tahun mainnya Roblox. Itu kan udah metaverse. Ya, at some point dulu kan metaverse. Yeah, ya. It's a different world gitu ya. Dan dia kayak natif buat terutama anak-anak yang sekarang. Yes, exactly. Jadi kalau orang bilang metaverse is over, aku juga salah satu yang nggak percaya sih. Betul, Kalau metaverse-nya hype-nya mungkin over. Hype-nya mungkin over, tapi nanti muncul tuh sebenarnya menurut saya bakal use case yang lebih strong, lebih spesifik, yang lebih valuable, yang value-nya lebih jelas buat lebih banyak orang, lebih mainstream lah. Gitu. Jadi kadang orang nggak bisa misahin meta, dalam tanda kutip metaverse-nya meta, oh iya betul. konsep metaverse kayak gitu. Tapi aku sepakat itu. Ya. Lanjut Mas Tildas. Yang kedua tentunya artificial intelligence ya. Ini kalau misalnya sebenarnya Kiskas sudah punya chatbot kan, secara solusi itu udah dari mungkin 2019 lah kita udah punya integrasi chatbot gitu dengan third party. Ketika dulu ditanya future-nya chatbot gimana, saya jawab quote-nya Bill Gates tadi. Menurut saya kita ini kita tuh overestimate apa yang chatbot bisa lakukan dalam 1 tahun gitu. Tapi semua overestimate pasti ini, gitu. Ya. Karena yang ekspektasinya terlalu besar gitu. Kita bisa masih jelek lah chatbot gitu. Tapi kita underestimate apa yang bisa kita capai dalam 10 tahun. Tahun berapa? Kejadian toh 2019. 2019 ya. Tiba-tiba ada lead luar biasa dari company namanya OpenAI yang kemudian somehow memang mendisrupsi. Kalau banyak orang kan nyebutnya kayak ini ya, kayak namanya browser, internet dan browser itu internet lah ya. Internet udah lama kan ada sebenarnya. Tapi baru ketika ada Netscape ya, muncul, itu somehow internet tuh jadi terbuka buat semua orang. Nah, banyak yang ngerasa saya pribadi dan banyak yang ngerasa GPT, OpenAI itu that kind of motion sekarang itu. Bahwa ini sesuatu yang tiba-tiba semuanya jadi tahu ada yang namanya AI. Spesifik untuk use case itu gitu. Kalau nerd, tapi pasti udah tahu potensinya AI itu sejak lama. Betul. Jadi sejak misalnya DeepMind bisa ngalahin ya. pemain catur nomor 1. Terus 2018 kalau kita ingat
AlphaGo. Itu kan orang mikir nggak mungkin AI bisa ngalahin Go karena Go itu kan kombinasi langkahnya udah nggak mungkin berapa kali miliar gitu loh. Jadi hampir nggak mungkin ada, tapi ternyata bisa. Betul. Yang menarik kalau dari yang dilakukan oleh generative AI ya, in general ya, spesifik AI-nya itu kan generative AI ya. Itu adalah ketika 2019 atau ketika chatbot mulai muncul itu yang orang yang diskusi-diskusi atau diskursus kaitannya dengan AI itu kan soal apa sih yang bakal di-replace oleh AI, dan munculnya kan pasti blue collars gitu ya, sesuatu yang ya udah yang berulang-ulang itu di-replace gitu. Nggak ada yang mikir developer, nggak ada yang mikir knowledge worker, nggak ada yang mikir copywriter bakal di-replace gitu sampai muncul ChatGPT. Ngeri. Itu totally loh. Nah tadi kita underestimate apa yang bisa kita lakukan dalam 10 tahun. Dan kita underestimate tadi sih, kalau kita nyambung ke awal, model yang besar kalau ditaruh di tempat yang tepat itu memang bisa generate progress yang super cepat. Exactly. Ya, itu sih yang saya lihat AI sangat influential, dan ya tadi itu lebih serius kalau kita assessment-nya to the point karena memang udah lebih accessible juga ya. Tinggal soal harganya aja sih, economics-nya gimana gitu sebenarnya. Jadi ya ditunggu aja inovasi-inovasi Kiskas kaitannya dengan AI. Bisa dibuka ya? Belum bisa. Jadi inovasi Kiskas AI karena tapi itu dianggap serius di Mas Delta ya soal salah satu yang sangat accessible dan obvious ya, ekspektasinya juga jadi secara market juga awareness-nya jadi jauh lebih masif beyond, dan menurut saya beyond chatbot sih, beyond ada orang yang bisa reply on behalf of human gitu, dan melewati Turing test. Artinya kita nggak tahu ini orang apa bukan kan? Itu yang bikin lebih wow itu kan tuh ini orang atau enggak, itu kita jadi ragu tuh kalau Turing test. Dia udah, menurutku ChatGPT udah passing sih Turing test. Artinya kita nggak lagi tahu ini mesin apa orang. Ada sense ya kalau sekarang agak halu katanya. Orang lewati Turing test tapi halu ya, jadi kita nggak bener-bener tahu kalau kita misalnya ChatGPT itu di-employ oleh seseorang dan dijadikan asisten dalam tanda kutip untuk reply message-nya, chance-nya lawan bicaranya akan mulai nggak aware ini antara memang orang atau bukan. Ya, itu pros and cons ya di situ ya. Karena konteksnya AI-nya, generative AI itu kan dia nggak tahu yang di-generate itu apa sebenarnya. Nuansanya apa, knowledge-nya apa. Sehingga makanya sekarang ada yang tadi saya sebut halu, itu kan sebenarnya memang fenomena generative AI yang ada sekarang. Halu itu ya dia secara yakin mengatakan sesuatu yang salah gitu. Tapi orang juga sering kan? Orang juga sering gitu. Jadi makanya dia lulus tes Turing itu ya karena itu. Iya. Makanya sekarang banyak riset-risetnya kan muncul soal, makanya large language model itu jalan karena maksudnya bisa jalan kalau memang tes datanya itu besar sekali gitu. Dan itu butuh dana besar-besaran gitu. Makanya make sense buat Microsoft jor-joran banget masuk gitu sebenarnya. Dan ya itu sih yang kita lihat, mungkin itu bakal disrupting sih how business interact dengan customer-nya, dan itu kita take very seriously. Very seriously, seserius bahwa sekarang udah mulai ke arah bikin dataset atau karena Kiskas sebagai provider tentu setelah beberapa tahun datanya juga modest lah untuk mulai eksperimen dengan AI. Oke. Tapi penutup Mas Delta, excited atau worried dengan revolusi? Kalau ditanya tadi paranoid versus optimisnya, saya lebih suka optimisnya. Lebih suka optimis ya? Sebagai entrepreneur harus optimis dulu. Jadi lebih ke arah. Jadi menurut saya ini is very exciting sih. Saya amazed ketika nyobain GPT gitu misalnya. Wah ini luar biasa sih ini. Yang kurasakan, aku ngelihat akhir dari karirku yang 15 tahun terakhir ini. Tesnya tuh aku nyoba Codex, itu kan salah satu LLM yang udah paling state of the art lah ya untuk code generation. Aku nulis signature metodenya, nulis input outputnya, dia udah generate gitu. Dan ketika tak switch dari satu bahasa ke bahasa lain, tetap sama bagusnya. Jadi ketiknya memang bagus. Kayak gitu. Itu aku udah ngelihat ini
Udah akhir finish line dari bisa karirnya bisa lulus tesnya Kurtobi sekarang. lulus tesnya refactory loh. Iya, Gitu. lulus refactory. Jadi aku sama sih, aku share excitement yang sama, cuman dengan cautious tadi yang paranoid. Kepikir tetap perlu dipegang ya sama founder-founder yang sekarang. Ya. Oke. Ini menarik sih Mas Delta. Mungkin aku berharap nanti mungkin ada jilid 2 ya discuss siap. yang dengan subtema yang jauh berbeda. Tapi aku hari ini dapat banyak insight sih. Sama-sama. Ada banyak fundamental rintisan yang aku dapatkan hari ini yang itu agak berbeda kayak gitu, dan keren. Ya. Mungkin itu Mas Delta, nanti aku moga-moga nggak kapok suatu waktu nanti. Wah, nggak kapok. Aku invite lagi. Anytime. Mungkin ada yang Mas Delta mau sampaikan di penghujung talk ini, mungkin untuk siapapun yang misalnya mau mendirikan rintisan, mungkin terakhir mungkin. Ada nggak pesan dari seseorang yang udah dirikan mengabdikan tahun-tahun terbaiknya ya, umur 30-an itu ya, tahun-tahun terbaik kita kan, gitu, kita abdikan buat bikin sesuatu. Mungkin Mas Delta punya pesan buat the next wave of... Mungkin pesan terpenting adalah jangan takut ya. Jadi jadi kalau dalam bukunya itu kan Clayton Christensen pernah nyebut kalau sebenarnya inovasi itu ada dua, inovasi yang sifatnya iteratif sama inovasi yang sifatnya disruptif gitu sebenarnya. Nah, disruptif tuh ada banyak banget sih peluangnya menurut saya. Jadi saya suka ditanya apa yang bikin startup tuh kemudian bisa compete sama the giant gitu sebenarnya. Karena giant fokusnya di iteratif innovation. Nggak make sense buat mereka untuk kemudian melakukan disruptive innovation. They have to spin off in other company. Mereka harus bikin company lain yang melakukan ini atau mengakuisisi company lain. Sehingga ada banyak banget teman-teman problem yang bisa kita solve, peluang yang bisa kita capai. Pesan saya cuma jangan takut untuk lompat dan mengeksekusi itu ya. Jangan sampai saya udah tua tuh berarti 60-an atau 70-an gitu, kita mikir, kok dulu nggak kita eksekusi ya itu ya idenya, kok nggak bareng sama teman kita bikin produknya ya gitu. Itu mungkin sih pesannya. Jadi jangan takut buat mencoba. Kayak ini kata-katanya Navalny ketika dia datang tiba dari habis coba diracun sama Putin kan dia ke Jerman, terus datang dan ditangkap, tapi pesan terakhirnya dia itu, aku nggak takut dan aku harap kalian nggak takut. Keren sih itu. Ini dari co-founder Kiskas, Mas Delta. Thank you Mas Delta. Thank you sudah hadir di Factory Room. Semoga sukses terus. Amin. Thank you teman-teman, ini episode Refactory Room dengan Mas Delta. Moga-moga nanti ke depan ada sesi tambahan. Amin.